Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang sedang menantikan kepastian nasibnya yang akan ditentukan oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer, yaitu informasi terkini, info terbaru hari ini tentang nasib honorer umur 20 sampai 34 tahun. Inilah solusi dan jalan keluarnya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu kabar gembira kepada seluruh Bapak Ibu honorer, terutama untuk Bapak Ibu honorer yang umurnya 20 hingga 34 tahun. Nah, kenapa hanya umur ini yang kita bahas pada pertemuan ini, Bapak Ibu? Karena memang usia di atas 35 tahun sampai 46 tahun itu, dan bahkan di atas 46 tahun, itu sudah ditentukan bahwa memang ada opsi pengangkatan honorer itu menjadi ASN. Tetapi usia di bawah 35 tahun, itulah yang sedang kita bahas pada saat ini. Apakah nasibnya sama dengan honorer usia di atas 35 tahun? Ikuti terus informasinya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Menurut laporan, pemerintah tidak akan mewajibkan tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun mengikuti tes sebelum mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil. Nah, di sini bisa kita kaji bahwa honorer usia di atas 35 tahun itu diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Lalu apakah pemerintah akan mempertimbangkan tenaga honorer yang berusia antara 20 hingga 34 tahun untuk diangkat juga? Nah, inilah satu pertanyaan sebagaimana topik dari informasi ini bahwa bagaimana dengan nasib honorer usia 20 hingga 34 tahun? Jawabannya ada pada informasi ini. Pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer di berbagai instansi negara. Pemerintah harus merundingkan sejumlah faktor untuk mendapatkan solusi terbaik. Oleh karena itu, hal ini tentu saja tidak mudah. Nah, tentunya karena tidak mudah, maka perlu berbagai dukungan informasi yang sifatnya membangun, yang berpotensi positif untuk mendukung impian daripada honorer ini. Sehingga ada kemudahan bagi pemerintah untuk mencari jalan tengah terbaik yang merupakan opsi positif dalam hal penyelesaian persoalan tentang honorer. Salah satunya adalah pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada tenaga honorer yang berusia di bawah 35 tahun ketika mereka diangkat menjadi aparatur sipil negara. Seterusnya Bapak Ibu, tentang rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara RUU ASN mengumumkan pengangkatan langsung menjadi pegawai negeri sipil bagi tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun. Menurut data yang dikumpulkan di lapangan, banyak tenaga honorer Indonesia yang berusia di atas 35 tahun, khususnya antara usia 34 dan 46 tahun. Nah, disitulah frekuensi usianya, yaitu dari 34 hingga 46 tahun. Tentu saja hal ini dikarenakan mereka telah bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan ada yang bekerja puluhan tahun. Jadi sangatlah tepat bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada para tenaga honorer karena pengalaman mereka tidak perlu diragukan lagi. Soalnya dalam hal melaksanakan kegiatan pemerintah, dalam hal pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka Bapak Ibu honorer yang sudah bekerja cukup lama ini sudah benar-benar laten dalam hal melaksanakan tugasnya. Para tenaga honorer yang berusia antara 18 dan 24 tahun juga berharap untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, satu hal kita setel Bapak Ibu, ini di sini tercatat para tenaga honorer yang berusia antara 18 dan 24 tahun juga berharap demikian.
Nah, ingat bahwa honorer yang tercover pada penataan aplikasi penataan honor non-ASN di BKN yang usia di bawah 20 tahun itu diautkan dari penataan. Kenapa? Karena tidak mencukupi persyaratan dari sisi masa kerja. Nah, walaupun demikian, tetapi ingat bahwa harapannya untuk bekerja sebagai honorer supaya impian menjadi ASN itu bisa menjadi nyata. Selain daripada itu, topik mengenai penghapusan tenaga honorer pada November 2023 juga menimbulkan kekhawatiran tambahan bagi tenaga honorer. Jangan-jangan yang tidak sesuai dengan persyaratan pengangkatan menjadi PNS itu nanti akan diautkan. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa penghapusan honorer dengan sendirinya gugur dengan pernyataan Presiden Jokowi, dan demikian dengan pernyataan Menpan RB dan berbagai elemen pemerintah yang menyatakan bahwa jangan ada penghapusan, dan itu sudah disahkan dan dinyatakan oleh Presiden, demikian dengan Menpan RB bahwa tidak ada penghapusan honorer di tahun 2023 tahun ini. Menurut pasal 131A ayat 4 RUU ASN, bahwa tenaga honorer yang akan direkrut sebagai pegawai negeri harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk faktor ijazah terakhir dari sekolah dan seterusnya gaji, seterusnya jangka waktu kerja, dan tunjangan yang diberikan. Sementara itu, pelamar harus memenuhi kriteria berikut untuk mendapatkan prioritas dalam rekrutmen pegawai negeri sipil tanpa tes berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Tenaga honorer yang telah bekerja pada suatu instansi selama 20 tahun atau lebih dan berusia maksimal 46 tahun. Tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun yang telah bekerja secara terus-menerus selama 10 tahun hingga dengan 20 tahun pada suatu instansi pemerintah. Berikut tenaga honorer yang telah bekerja secara terus-menerus selama 5-10 tahun pada suatu instansi pemerintah dan berusia di bawah 40 tahun. Nah, jadi ini salah satu ketentuan Bapak Ibu ya, yang masa kerja honorernya 5-10 tahun bisa diangkat dengan catatan berusia di bawah 40 tahun. Kemudian, pegawai honorer dengan usia maksimal 35 tahun dan memiliki masa kerja antara 1 hingga 5 tahun di sebuah organisasi pemerintah. Kemudian, standar dan prasyarat tambahan berikut ini harus dipenuhi sebelum tenaga honorer dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah. Pertama, bersatu sebagai tenaga honorer kategori 2 atau yang disebut dengan THK2 yang masuk dalam database BKN serta tenaga non-aparatur sipil negara yang pernah memiliki jabatan pada instansi pemerintah. Berikutnya, mendapatkan honorarium dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah sesuai dengan prosedur pembayaran langsung. Berikut minimal telah diangkat oleh pimpinan unit kerja. Kemudian ada pun 6 bidang yang diprioritaskan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes adalah sebagai berikut. Pertama, pegawai honorer di bidang pendidikan. Dua, pegawai honorer di bidang kesehatan yang menerima honor di atas pekerjaannya. Kemudian, pegawai honorer yang bekerja dan menjadi tenaga sukarela di bidang pertanian. Seterusnya, pegawai honorer di bidang kehutanan yang menerima honor atas pekerjaannya. Seterusnya, pegawai honorer yang bekerja dan menjadi sukarelawan di bidang sosial. Dan seterusnya adalah pegawai honorer yang bekerja dan menjadi sukarelawan di industri kelautan dan perikanan. Sangat penting untuk diingat bahwa pengangkatan tenaga honorer tanpa tes ini atau pengangkatan honorer non-ASN menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes merupakan gabungan antara bidang prioritas dan kualifikasi yang disebutkan di atas tadinya. Tenaga honorer yang berusia di bawah 35 tahun harus siap menghadapi tes CPNS 2023. Tentunya ini akan diikuti pada bulan mendatang agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa harus menunggu hingga mencapai usia 35 tahun. Tentu saja hal ini berkaitan dengan rencana penghapusan yang dibatalkan dan digantikan dengan solusi lain untuk masalah tenaga honorer. Kemudian, memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang berkompeten untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K menjadi salah satu opsi yang disarankan oleh pemerintah.
Nah, satu hal yang perlu kita pertanyakan di sini, apakah dengan disarankan honorer yang usia di bawah 35 tahun ini harus siap menghadapi tes CPNS 2023 yang akan diselenggarakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi? Tentunya ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Apakah nantinya bersaing dengan para fresh graduate atau bersaing dengan sesama honorer? Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Dan sepertinya tidak akan bersaing dengan fresh graduate artinya yang sama sekali belum bekerja. Tetapi kemungkinan seleksi CPNS untuk usia di bawah 35 tahun khusus untuk honorer, maka hanya bersaing bagi honorer saja tanpa bersaing dengan formasi umum. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mau dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.